Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Kilauan kristal lampu gantung memantul di gaun malam berwarna emerald yang dikenakan Arina, menciptakan aura kemewahan yang seharusnya menyejukkan hati. Namun, di tengah gemerlap persepsi pernikahan adik iparnya, adik dari suaminya, Bima, hati Arina terasa seperti ruang dansa yang tiba-tiba ditinggalkan, sunyi dan dingin. Ballroom Hotel Bintang 5 itu dipenuhi tawa dan bisikan kegembiraan. Musik orkestra mengalun lembut, dan aroma bunga sedap malam berbaur dengan parfum mahal. Semua orang merayakan cinta, kecuali Arina yang tengah merayakan sebuah ilusi. Ia berdiri di samping Bima, suaminya selama 6 tahun. Dari luar, mereka adalah pasangan ideal. Bima, dengan jas mahal yang membentuk sempurna di bahu lebarnya, tampak gagah dan berwibawa. Seringai ramah terpatri di wajahnya saat menyambut tamu penting. Arina, di sisi lain, berusaha keras mempertahankan senyum elegan yang sudah ia latih di depan cermin. Sebuah tameng sempurna untuk menyembunyikan retakan di bawah permukaan. Kamu terlihat sedikit pucat. Sayang, pastikan kamu makan. Bisik Bima saat seorang rekan bisnis menyalami mereka. Kata-kata itu terdengar perhatian, tetapi tatapan matanya cepat beralih. Hanya sekilas, tanpa kehangatan yang dulu ia kenal. Keretakan dalam rumah tangga mereka mulai terasa sejak 6 bulan terakhir. Kehangatan yang dulu membakar kini hanya menyisakan abu. Bima pulang semakin larut dengan alasan pekerjaan yang samar. Sentuhan mereka diranjang menjadi mekanis dan jarang, dan komunikasi mereka hanya berkisar pada logistik rumah tangga. Dulu, tatapan Bima bisa menceritakan sebuah novel. Sekarang, matanya terasa asing, menyimpan rahasia yang tidak bisa Arina jangkau. Arina mencoba memperbaiki, memasak makanan favoritnya, merencanakan liburan akhir pekan, tetapi upayanya selalu disambut dengan alasan lelah atau kesibukan. Aku baik-baik saja, Bim. Hanya sedikit lelah, jawab Arina, menarik napas dangkal. Ia tahu, alasan kelelahan itu juga merupakan bagian dari skenario yang mereka mainkan di depan umum. Pernikahan ini seharusnya menjadi momen rekonsiliasi, sebuah pengingat akan ikatan keluarga dan cinta. Namun, itu justru menjadi panggung bagi kegelisahan terbesar Arina, kehadiran adik tirinya, Siska. Siska bukanlah anggota keluarga yang diundang atas dasar kasih sayang. Arina dan Siska memiliki ayah yang sama, tetapi hubungan mereka tidak pernah akur sejak Siska dan ibunya muncul dalam kehidupan mereka. Siska selalu kompetitif, haus perhatian, dan entah mengapa, selalu muncul di setiap acara penting Arina. Malam ini, Siska terlihat mencolok dengan gaun off-shoulder merah menyala, kontras dengan warna-warna pastel para tamu. Siska menghampiri mereka, memancarkan percaya diri yang menjengkelkan. Selamat, Bima. Kau terlihat sangat tampan malam ini, katanya, melingkarkan tangannya di lengan Bima. Tindakannya terlalu intim untuk ukuran seorang adik, ipar, walaupun secara teknis mereka tidak memiliki ikatan darah langsung. Arina merasakan gigi gerahamnya menggertak. Siska, senang kamu datang. Sapa Arina dengan suara setenang mungkin. Tentu saja aku datang. Ini kan acara keluarga, balas Siska. Senyumnya tidak mencapai mata. Ia lalu menoleh ke Bima. Aku dengar klienmu yang dari Shanghai ada di sini. Bim, kenapa tidak kamu sapa? Aku tahu kamu ingin sekali mendapatkan kontrak itu. Bima melepaskan pegangan Siska dengan canggung. Ah, ya, tentu. Terima kasih, SIS, katanya. Ekspresinya tidak nyaman di bawah tatapan tajam Arina. Tingkah Siska yang terlalu akrab dengan Bima sudah berlangsung selama beberapa bulan ini. Awalnya, Arina menganggapnya sebagai kenakalan Siska yang ingin mengganggu. Namun, kombinasi antara Bima yang menarik diri dan Siska yang terus-menerus mencari perhatian Bima mulai membentuk pola yang menakutkan di benak Arina. Mereka sering bertukar pesan di ponsel yang selalu Bima sembunyikan, dan Bima selalu membela Siska jika Arina protes. Arina memperhatikan Bima berjalan menuju kerumunan, mengikuti petunjuk Siska. Siska tersenyum kemenangan padanya. Senyum itu terlalu puas, terlalu knowing. Arina merasa perutnya bergejolak. Malam itu, ia menyadari sesuatu yang lebih dari sekadar keretakan dalam rumah tangganya.
Ini adalah perpecahan yang didorong oleh campur tangan pihak ketiga. Ia mencari sosok lain yang bisa memberinya dukungan. Matanya menangkap Tante Maya, adik dari mendiang ibunya, yang berdiri anggun di sudut ruangan, berbicara dengan seorang kerabat. Tante Maya adalah sosok yang paling ia percaya. Arina berencana untuk mendekati Tante Maya, menceritakan kecurigaannya, dan mencari kekuatan. Tiba-tiba, Bima kembali dan berbisik di telinga Arina. "Aku ke toilet sebentar, sayang. Perutku mendadak tidak enak karena makanan catering tadi. Tunggu di sini, jangan kemana-mana." Permintaan itu terdengar terlalu mendesak. Arina mengangguk, namun sesaat setelah Bima berbalik, ia melihat Bima mengarahkan pandangan sekilas ke arah Siska, yang saat itu sedang berjalan menuju pintu keluar di sisi belakang ruangan, tempat yang jarang dilewati tamu. Ada tatapan kode di antara mereka, secepat kilat, tetapi Arina menangkapnya. Rasa lelah dan takut yang Arina rasakan hilang seketika, digantikan oleh gelombang adrenalin dan kemarahan dingin. Ke toilet? Atau bertemu dengan Siska? Hati Arina menjerit. Malam itu, ia memutuskan untuk berhenti menjadi istri yang bodoh. Ia harus tahu kebenaran. Arina melirik Tante Maya sekali lagi, mengangguk pada dirinya sendiri, dan mulai berjalan pelan, tidak menuju Tante Maya, tetapi menuju pintu keluar di mana Siska baru saja menghilang. Ia akan mengikutinya. Instingnya mengatakan, saatnya pertunjukan drama ini mencapai babak klimaks. Arina melangkah keluar dari cahaya gemerlap ballroom. Tindakannya terasa seperti sebuah lompatan, meninggalkan zona nyaman yang palsu menuju kegelapan yang menjanjikan kebenaran menyakitkan. Alunan musik orkestra yang tadinya merdu kini terdengar seperti lolongan hampa yang mengejek. Ia berjalan menyusuri koridor marmer di belakang panggung, area yang biasanya disediakan untuk staf hotel atau pintu darurat, jauh dari pandangan tamu. Jantung Arina berdetak kencang, memukuli tulang rusuknya seolah ingin melarikan diri. Setiap langkah kakinya di atas karpet tebal terasa sunyi, memecah keheningan koridor itu. Gaun emerald yang tadi membanggakan kini terasa membebani, simbol dari kemewahan hampa yang ia pertahankan selama ini. "Ke toilet sebentar, sayang." Kalimat Bima itu terus terngiang. Kebohongan yang sangat tipis. Bima tidak pernah menggunakan toilet belakang, dan ekspresi bersalah di wajahnya terlalu kentara. Lebih dari segalanya, tatapan mata yang ia tukar dengan Siska beberapa detik lalu adalah pemicu yang tak terbantahkan. Itu adalah janji pertemuan rahasia, sebuah pengkhianatan yang dibungkus rapi dalam etika pesta keluarga. Arina menemukan pintu kayu ganda yang menuju area servis, pintu yang tadi dituju oleh Siska. Pintu itu tertutup rapat, tetapi tidak terkunci. Arina menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, memohon kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu tersebut. Ia tahu, setelah membuka pintu ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia mendorong pintu perlahan, hanya cukup untuk menyelinap masuk. Aroma minyak dan klorin menusuk hidung, berlawanan dengan wangi bunga sedap malam di ballroom. Ia berada di lorong yang sempit dan remang-remang, hanya diterangi oleh lampu neon darurat berwarna kuning kusam. Di ujung lorong, ada sedikit cahaya yang menyinari celah pintu sebuah ruangan utilitas yang terbuka sedikit. Suara mereka terdengar. Suara Bima dan Siska. Arina membeku di tempat. Tubuhnya terasa dingin, lebih dingin dari suhu AC di lorong itu. Ia mendekat perlahan. Langkah kakinya seringan bulu, didorong oleh rasa ingin tahu yang kejam. "Aku tidak bisa menahannya lagi, Bim." Acara membosankan seperti ini membuatku ingin segera pergi. Arina mendengar suara Siska yang manja dan mendesis. "Sabarlah, sayang. Ini pernikahan adikku. Aku harus menjaga muka," jawab Bima. Suaranya yang biasanya berwibawa kini terdengar lembut dan penuh kasih. Kelembutan yang selama ini ia tahan dari Arina. Arina menyentuh dinding yang dingin, membiarkan punggungnya merosot sedikit. Air mata sudah membanjiri pelupuk matanya. Tetapi ia menolak untuk menangis sebelum mendengar seluruh kebenarannya. Ia mengintip dari celah pintu yang terbuka. Pemandangan itu langsung merobek hatinya. Bima memegang pinggang Siska. Bibir mereka berjarak hanya beberapa inci, dalam posisi yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan.
Muka? Muka apa lagi yang harus kamu jaga? Istrimu itu bahkan tidak tahu apa-apa. Siska tertawa kecil. Suara tawa yang selama ini Arina anggap menyebalkan kini terdengar menghina. Dia sibuk dengan gaun emeraldnya yang norak itu. Dia benar-benar polos. Bima menghela napas. Tentu saja dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia tahu, rencanaku akan berantakan. Aku harus memastikan seluruh berkas properti itu beralih nama sebelum aku mengajukan gugatan. Ucapan itu seperti petir yang menyambar. Bukan hanya tentang perselingkuhan fisik, ini adalah pengkhianatan yang direncanakan. Ini tentang uang dan properti, dan Arina hanyalah batu loncatan yang harus disingkirkan. Cepat atau lambat, dia akan tahu, sayang. Bukankah lebih baik kita lakukan saja malam ini? Biarkan dia melihat kita. Desak Siska, menyentuh pipi Bima. Aku lelah bersembunyi. Aku ingin menjadi nyonya rumah yang sah di rumahmu. Setelah kamu berhasil mendapatkan bagian warisan yang seharusnya menjadi milik Arina. Bima tersenyum jahat. Senyum yang sama sekali tidak Arina kenal. Tentu. Setelah dia menyerahkan sisa saham perusahaan ayahnya kepadaku, kita akan bebas. Dia tidak akan memiliki apa-apa. Dan kamu, sayangku, akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tubuh Arina bergetar hebat. Pengkhianatan itu berlapis-lapis. Suaminya menikahinya karena harta, dan adik tirinya, Siska, bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan dirinya. Rasa sakit itu begitu dalam, melampaui rasa patah hati. Itu adalah penghinaan total terhadap eksistensinya. Air mata yang sudah ia tahan kini tumpah tanpa suara. Ia menarik napas terengah-engah, mencoba meredam isak tangis yang bisa mengungkapkan keberadaannya. Ia melihat cincin pernikahannya di jari manisnya, sepotong logam mulia yang tiba-tiba terasa seperti rantai yang mengikatnya pada kebohongan keji. Arina menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berdiri di sana. Kakinya terasa lemas, tetapi ia harus pergi sebelum mereka melihatnya. Kemarahan itu tiba-tiba memberikan kekuatan. Ini bukan lagi tentang tangisan atau air mata. Ini tentang pembalasan. Tentang memastikan mereka membayar mahal untuk setiap kata dan perbuatan mereka. Saat Arina berbalik, berniat lari dan mencari tempat untuk menyusun rencana, matanya terbelalak. Di lorong yang remang-remang itu, hanya beberapa meter di belakangnya, berdiri Tante Maya. Tante Maya tidak lagi berbicara dengan kerabat, tidak lagi anggun seperti di ballroom. Wajahnya serius, dan tatapannya yang biasanya lembut kini tajam dan penuh perhitungan. Arina tahu Tante Maya pasti mendengar semuanya. Arina membuka mulutnya, berusaha memanggil, tetapi hanya udara yang keluar, tercekat di tenggorokannya. Ia ingin berteriak, kembali ke dalam ruangan itu, dan menghancurkan pesta pernikahan adik iparnya, menghancurkan segalanya. Tangan Tante Maya dengan sigap meraih pergelangan tangan Arina yang gemetar. Tangan itu dingin, tetapi genggamannya kuat, mencegah Arina melakukan hal gegabah. Arina menoleh ke Tante Maya. Matanya memohon jawaban. Saat itulah Tante Maya mendekat. Bibirnya hampir menyentuh telinga Arina. Suaranya serendah dan sedingin desiran angin malam. Bisikan itu memotong rasa sakit Arina seperti pisau bedah, meninggalkan rasa ngeri sekaligus harapan. Tenang, pertunjukan utamanya baru dimulai. Bisikan Tante Maya yang menusuk telinga Arina terasa lebih nyata dan kuat daripada gemuruh darah di kepalanya. Tenang, pertunjukan utamanya baru dimulai. Kata-kata itu, di tengah lorong layanan yang kotor dan remang-remang, adalah jangkar yang menahan Arina dari jurang histeria. Ia terkesiap, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kejutan dingin. Tante Maya mencengkeram lengan Arina, membawanya menjauh dari celah pintu ruangan utilitas. Mereka berjalan cepat dan senyap menuju pintu darurat, menghindari kemungkinan Bima atau Siska keluar. Pintu darurat itu berderit pelan saat mereka melangkah ke sebuah tangga layanan yang sepi, tempat di mana tidak ada kamera pengawas dan tidak ada mata tamu. Arina akhirnya menemukan suaranya, berbisik keras di antara isak tangis yang tertahan. "Tante, kenapa? Bagaimana Tante?" Tante Maya, sosok yang selama ini dikenal Arina sebagai wanita yang hangat namun misterius dan selalu bepergian, menoleh.
Wajahnya, yang biasanya dihiasi senyum lembut, kini tegas dan tanpa ampun. Aku tahu, Arina. Aku tahu sudah lama. Air mata Arina mengalir deras, membasahi gaunnya yang mahal. Mereka hanya menginginkan uang ayah. Bima, dia hanya ingin properti dan saham. Aku tahu, potong Tante Maya dengan suara rendah. Matanya berkilat di bawah cahaya lampu darurat. Aku sudah mengamatinya. Arina, kebiasaan pulang larutnya, ponsel yang disembunyikan, dan bagaimana ia mulai mendesakmu untuk menandatangani berkas-berkas warisan beberapa bulan terakhir. Bima bukan hanya selingkuh. Dia adalah predator. Dan Siska, dia selalu menjadi parasit yang haus harta. Tante Maya membiarkan Arina menangis sebentar, memberinya waktu untuk menyerap rasa sakit sebelum kembali mengambil kendali. Dengarkan aku baik-baik. Arina, ada dua cara kita bisa mengakhiri ini. Cara pertama, kamu kembali ke sana, teriak, buat skandal, hancurkan pesta ini. Hasilnya, Bima akan panik, dia akan menyangkal, menggunakan pengacara terbaik, dan menghabiskan tahun-tahunmu di pengadilan. Dia mungkin akan berhasil memblokir aksesmu ke properti dan kau akan keluar hanya dengan rasa sakit dan perceraian yang kotor. Arina mengangkat wajahnya yang basah, menatap Tante Maya dengan mata bengkak. Lalu, cara kedua. Tante Maya tersenyum tipis, senyum yang menjanjikan bahaya. Cara kedua, kita mengikuti saranku. Kita mulai pertunjukan utama kita. Kita biarkan mereka berpikir bahwa mereka berhasil. Kita biarkan mereka melompat ke perangkap yang sudah kubuat selama beberapa minggu ini. Rasa sakit Arina berangsur-angsur digantikan oleh kemarahan yang membeku, dingin, dan tajam. Ide untuk membalas dendam, untuk membuat Bima dan Siska tidak hanya malu tetapi juga kehilangan segalanya, terdengar manis. Apa yang harus kulakukan? Pertama, kamu harus kembali ke ballroom seolah-olah tidak ada yang terjadi. Matamu tidak boleh merah, suaramu tidak boleh bergetar. Kamu harus kembali menjadi Arina yang polos, yang mencintai Bima dan tidak mencurigai apa-apa. Kamu harus berakting dengan sempurna. Arina, ini adalah peran terpenting dalam hidupmu. Arina mengangguk, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Aku bisa melakukannya. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Tante Maya mengeluarkannya sapu tangan sutra kecil dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Arina. Bagus. Sekarang, mari kita bicara tentang rencananya. Ini bukan hanya tentang membongkar perselingkuhan. Ini tentang warisan almarhum ayahmu. Bima tahu ada klausul yang memberinya kendali penuh atas mayoritas saham jika dia bisa membuatmu menandatangani surat kuasa, atau jika kalian bercerai karena kamu dianggap tidak kompeten mengelola harta warisan. Siska membantunya mendapatkan akses ke berkas-berkas itu. Arina terkejut. Aku hampir menandatangani surat-surat itu minggu lalu. Bima bilang itu untuk keperluan pajak. Itu adalah surat kuasa penuh. Aku berhasil menahannya karena aku mencurigai gerak-gerik pengacara yang mengurusnya. Ini dia umpan yang harus kamu berikan. Aku punya surat wasiat yang lebih tua, yang tidak pernah ditemukan Bima, yang akan membatalkan semua yang ia rencanakan, dan aku tahu di mana ia menyimpannya. Kita harus berpura-pura bahwa kamu tidak sengaja mendengar sesuatu yang membuatmu penasaran, bukan curiga. Tante Maya mengeluarkan ponsel lipat kecil dari tasnya. Perangkat yang terlihat kuno tetapi Arina tahu itu adalah alat komunikasi yang aman. Aku akan menghubungimu di sini. Jangan gunakan ponselmu sendiri. Bima pasti mengawasinya. Tante Maya kemudian memberikan instruksi spesifik pertama. Kembalilah. Cari Bima. Ketika kamu bertemu dengannya, bertingkahlah sangat manja. Katakan padanya bahwa kamu khawatir kamu akan merasa bosan setelah pesta ini dan bahwa kamu ingin pergi ke kantornya besok pagi untuk membantunya, merapikan berkas-berkas penting yang dia bawa pulang. Dia akan menolak. Dia akan panik. Itulah umpan pertama kita. Arina menarik napas dalam-dalam, mengambil kembali kendali atas emosinya. Kemarahan telah membakar sisa-sisa rasa sakitnya. Ia melihat pantulan dirinya di pintu darurat.
Wanita cantik dengan gaun emerald yang kini memiliki tujuan baru, pembalasan. Aku harus kembali ke pesta, kata Arina. Suaranya kini mantap, walau serak. Bima dan Siska pasti akan kembali ke ballroom dan mencari diriku. Tepat. Tante Maya mengangguk puas. Ingat, Arina, jangan teriak. Jangan menangis. Senyum. Beri mereka sebuah ilusi. Kita akan menghancurkan mereka di atas panggung yang jauh lebih besar. Sekarang, pergi. Aku akan menyusul dalam beberapa menit untuk memastikan kamu terlihat meyakinkan. Arina mengangguk, memasukkan sapu tangan sutra Tante Maya ke dalam tas kecilnya, seperti menyimpan senjata rahasia. Ia membalikkan badan, membuka pintu darurat, dan melangkah kembali ke koridor yang remang-remang. Rasa benci dan tekad mengalir di nadinya. Ia bukan lagi korban, ia adalah pemain. Dan seperti yang Tante Maya katakan, pertunjukan utama baru saja dimulai. Arina menarik napas terakhirnya di tangga darurat, mengunci seluruh emosinya dalam kotak es di dalam dirinya. Ia merapikan gaun emeraldnya, mengusap bekas air mata di bawah matanya dengan sapu tangan sutra Tante Maya, dan mengulas senyum di bibirnya, senyum yang terasa begitu palsu hingga hampir menyakitkan. Ketika ia melangkah kembali ke ballroom, ia adalah Arina yang baru, seorang aktris dengan peran paling penting dalam hidupnya. Saat ia muncul dari lorong, ia melihat Bima dan Siska sudah kembali ke tempat keramaian. Mereka tampak sedikit gelisah. Mata mereka menyapu kerumunan, seolah mencari dirinya. Ketika pandangan Bima menangkap Arina, ia langsung mendekat dengan ekspresi lega yang dibuat-buat. Sayang, kemana saja kamu? Aku mencarimu. Sudah lebih dari 15 menit. Tanya Bima, meraih tangan Arina dengan genggaman yang terasa asing dan posesif. Arina mengerjapkan mata polos, memainkan peran istri yang sedikit kekanakan dan manja. Aku hanya menikmati suasana. Musiknya bagus sekali. Kamu sendiri lama sekali di toilet. Sudah baikan perutmu. Bima terlihat sedikit tersentak. Wajahnya menunjukkan jeda sepersekian detik sebelum ia berhasil menguasai diri. Ya, sudah. Hanya sebentar. Mungkin terlalu banyak champagne. Tepat pada saat itu, Arina melaksanakan instruksi Tante Maya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bima, bertingkah sangat mesra. Bim, aku bosan. Setelah pesta ini, aku pasti akan merasa jenuh di rumah. Bolehkah aku ikut ke kantormu besok pagi? Bima langsung tegang. Jelas terlihat ketidaknyamanan melintas di matanya. Ke kantor? Untuk apa? Sayang, kantor membosankan. Penuh berkas. Kamu lebih baik spa atau belanja saja. Tidak mau. Rengek Arina dengan nada manja yang dulu selalu berhasil melunakkan hati Bima. Aku ingin membantu kamu. Aku lihat kamu membawa pulang beberapa map tebal yang sepertinya penting. Aku bisa membantumu memilah-milah berkas. Kan, aku tahu sedikit banyak tentang perusahaan ayah. Mendengar kata berkas dan perusahaan ayah, Bima menelan ludah dengan susah payah. Ia tertawa tegang. Jangan konyol, Arina. Berkas-berkas itu bersifat rahasia. Kamu tidak perlu repot. Lagi pula, kamu kan tidak mengerti istilah bisnis yang rumit. Biar aku saja yang urus. Di sudut mata Arina, ia melihat Siska yang berdiri tidak jauh dari mereka, mengangkat alisnya tinggi-tinggi, tatapannya penuh peringatan. Arina tahu umpan pertamanya berhasil. Mereka kini panik. Bima menolaknya terlalu keras, yang menunjukkan betapa pentingnya berkas-berkas yang ia sembunyikan. Beberapa menit kemudian, Tante Maya muncul, berjalan santai dengan segelas air mineral. Ia mendekati Arina dan Bima. Arina, kamu terlihat sangat pucat. Wajahmu tidak bisa berbohong. Nak, lebih baik kita pulang sekarang. Aku tidak ingin kamu sakit besok. Bima terlihat lega. Tepat sekali, Tante Maya. Arina memang keras kepala kalau disuruh istirahat. Ayo, sayang, biar aku antar kamu pulang. Tidak perlu, Bim. Tolak Tante Maya dengan sopan tapi tegas. Aku akan mengantarnya. Kamu harus tinggal di sini sampai acara selesai untuk menjaga nama baik keluarga.
Anggap saja ini malamnya keluarga suamimu. Kamu selesaikan tugasmu di sini. Aku akan mengurus Arina. Bima, yang sangat ingin menyingkirkan Arina dari dekatnya, tidak membantah. Dia hanya mengangguk cepat. Arina memberikan kecupan singkat dan palsu di pipi Bima. Sampai jumpa, sayang. Saat mobil Tante Maya melaju menjauhi hotel mewah itu, Arina akhirnya membiarkan napasnya keluar. Ia menyandarkan diri di jok kulit. Aku berhasil, Tante. Bima panik saat aku menyebutkan berkas. Tante Maya fokus menyetir. Wajahnya serius. Tentu saja dia panik. Berkas itu adalah bukti terakhir yang ia butuhkan untuk menguasai warisanmu secara legal. Dia berencana memasukkan perusahaanmu ke dalam investasi bodong miliknya dan Siska. Kamu berhasil menyebarkan kecurigaan bahwa kamu mungkin sudah tahu sesuatu tentang dokumennya, bukan perselingkuhan mereka. Mereka tidak menuju rumah Arina. Tante Maya mengemudi ke sebuah kompleks apartemen mewah yang Arina belum pernah datangi. Di sana, di sebuah penthouse minimalis dengan pemandangan kota yang menakjubkan, Tante Maya mulai mengungkapkan rahasia dirinya. Selama ini, kamu mengira aku hanya Tante Maya, seorang janda kaya yang suka melancong, kata Tante Maya sambil menuangkan teh herbal. Sebenarnya, aku menjalankan sebuah firma konsultasi investigasi kecil di luar negeri. Dan yang paling penting, Arina, aku adalah mitra bisnis rahasia ayahmu. Arina terkejut. Ayah? Tapi dia tidak pernah menyebutkannya. Ayahmu tahu dia sakit parah. Dia curiga pada Bima, bahkan sebelum kalian menikah. Instingnya mengatakan Bima terlalu cepat kaya dan terlalu tertarik pada warisanmu. Ayahmu menyusun rencana pengamanan. Ia menempatkan aku sebagai pengawas warisanmu, bertindak sebagai mata-mata di dalam keluarga. Aku sudah mengetahui perselingkuhan Bima dan Siska sejak sebulan lalu. Tante Maya mengambil sebuah flash drive kecil dari dompetnya dan memasukkannya ke laptop. Ini adalah pertunjukan utama yang sesungguhnya. Layar laptop menampilkan beberapa folder. Tante Maya membuka folder pertama, bukti penggelapan. Isinya adalah rekening koran yang disamarkan, memo-memo internal, dan email yang membuktikan Bima telah mengalihkan dana dari aset perusahaan Arina ke rekening lepas pantai yang dikendalikan Siska. Bima bukan hanya selingkuh, dia menggelapkan aset dan terlibat dalam pencucian uang. Ini adalah kejahatan. Bukti ini sudah kurangkum dalam laporan yang bisa kuserahkan kepada pihak berwajib kapan saja. Jelas Tante Maya. Kemudian, ia membuka folder kedua, surat wasiat kedua. Bima tahu tentang wasiat pertama yang memberimu warisan penuh, tetapi ada klausul bahwa jika kamu menikah, suamimu bisa ikut mengelola aset. Itulah celah yang dia gunakan. Tetapi ayahmu membuat wasiat kedua yang jauh lebih tua, disembunyikan dalam brankas bank yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari ayahmu dan sidik jari Arina, yang sudah ayahmu masukkan ke sistem bank saat kamu berusia 18 tahun, tanpa sepengetahuanmu. Arina menatap layar. Air mata terakhirnya mengering. Ayahnya ternyata tidak meninggalkannya sendirian. Ia telah merencanakan ini semua. Surat wasiat ini membatalkan semua wasiat berikutnya jika penerima utama, yaitu dirimu, terbukti berada di bawah ancaman atau penipuan, dan memindahkan seluruh hak kelola ke tangan Tante Maya. Bima tidak tahu wasiat ini ada. Target kita sekarang, Arina, adalah mendapatkan dokumen wasiat ini dari brankas bank itu sebelum Bima berhasil memaksa atau menipumu menandatangani surat kuasa penuh besok. Dia akan mencoba memaksamu begitu dia mendengar dari Siska bahwa kamu mulai menanyakan tentang berkas. Tante Maya menatap Arina. Permainan kita adalah kecepatan dan akting. Kita harus bergerak sebelum mereka. Apakah kamu siap untuk menjadi pemain utama? Arina mengepalkan tangannya, tatapannya mencerminkan api baru yang membara, bukan lagi api kepedihan, tetapi api determinasi. Aku siap, Tante. Katakan apa langkah selanjutnya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Pagi itu terasa dingin. Namun Arina tidak merasakan hawa dingin dari AC penthouse Tante Maya, melainkan dinginnya tekad yang kini membatu di dalam dirinya. Ia sudah mengganti gaun pestanya dengan celana panjang dan blus sutra yang elegan.
pakaian yang menandakan kesiapan untuk berperang. Setelah menenggak teh herbal dan mencerna semua informasi mengejutkan dari Tante Maya, rasa sakit hatinya telah bermetamorfosis menjadi strategi yang tajam. Kita tidak punya waktu, Arina, ujar Tante Maya, memeriksa arlojinya. Bima pasti sudah bangun. Berdasarkan kebohongannya tadi malam, dia akan mencoba memaksamu menandatangani surat kuasa segera pagi ini, mungkin dengan dalih sarapan bisnis atau pertemuan darurat. Kita harus mendahuluinya. Target mereka adalah Brankas Keamanan Bank Sentra Abadi, cabang lama yang menyimpan aset fisik penting. Brankas itu adalah tempat almarhum ayah Arina menyimpan surat wasiat kedua yang tidak diketahui Bima. Perjalanan ke bank terasa seperti operasi rahasia. Arina membawa ponsel lipat tua dari Tante Maya, sementara ponselnya yang asli ditinggalkan di penthouse, dimatikan agar Bima tidak bisa melacaknya. Tante Maya menjelaskan bahwa brankas tersebut memiliki sistem keamanan berlapis, termasuk sidik jari biometrik yang dulu ayahnya masukkan tanpa sepengetahuan Arina saat ia berusia 18 tahun, sebuah tindakan pencegahan yang terencana dan penuh kasih. Aku sudah menelepon manajer bank, seorang rekan lama ayahmu. Dia akan memastikan tidak ada halangan birokrasi, tetapi kita tidak bisa memintanya membuka brankas secara ilegal. Kamu harus membukanya sendiri dengan sidik jarimu, Tante Maya menjelaskan sambil mengemudi. Jika sistem menolakmu, maka ayahmu mungkin sudah mengubah rencananya, atau Bima entah bagaimana berhasil menyabotase sistem itu. Ketegangan Arina memuncak saat mereka memasuki gedung bank yang tenang. Manajer, seorang pria parubaya yang tampak lelah bernama Pak Herman, menyambut mereka dengan wajah khawatir. Nyonya Arina, Nyonya Maya, saya sudah menunggu. Kita harus cepat, bisik Pak Herman, membawa mereka melalui koridor pribadi menuju ruang brankas. Pagi-pagi begini, saya sudah menerima telepon dari Bima meminta salinan berkas wasiat pertama Anda. Dia mendesak, Nyonya. Wajah Arina mengeras. Tepat seperti yang Tante duga, gumam Arina. Bima tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka tiba di depan sebuah pintu besi tua yang monumental. Pak Herman menjelaskan prosedur. Arina harus memasukkan kunci fisik yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun. Hanya ia dan ayahnya yang tahu fungsinya. Dan kemudian meletakkan ibu jarinya pada pemindai biometrik kuno yang terpasang di dinding. Arina menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kunci ke lubang kunci. Klik. Kunci berputar. Kini saatnya bagi pemindai sidik jari. Ini adalah momen kebenaran. Jika sidik jari ayahnya berhasil, itu berarti ayahnya sudah mengetahui semua kejahatan yang terjadi. Arina meletakkan ibu jarinya di atas pemindai yang dingin. Lampu kecil berwarna merah menyala, kemudian berkedip-kedip, dan Arina merasa waktu berjalan melambat. Pak Herman dan Tante Maya menahan napas. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Kemudian, lampu berubah menjadi hijau terang, diikuti oleh bunyi beep panjang yang melegakan. Berhasil, seru Tante Maya. Nyaris tidak terdengar. Pintu brankas bergeser terbuka dengan desahan besi yang berat. Di dalamnya, ada sebuah kotak besi kecil. Arina meraih kotak itu. Tangannya terasa ringan karena keberhasilan yang didapat. Surat wasiat ini akan memberikan kita waktu, Arina. Dokumen ini memindahkan hak kelola warisan jika ada indikasi penipuan atau ancaman. Aku akan mendaftarkannya hari ini juga, kata Tante Maya, mengambil alih kotak itu dengan hati-hati. Saat mereka bergegas meninggalkan bank, Tante Maya menyerahkan ponsel lipat itu kepada Arina. Sekarang, umpan kedua. Bima pasti sudah gila karena tidak bisa menghubungimu. Kirimkan pesan singkat yang samar. Cukup untuk membuatnya berpikir kamu mencari tahu sesuatu, tetapi tidak cukup untuk menuduh secara langsung. Arina mengetik dengan jari yang masih sedikit gemetar, namun pikirannya fokus pada kebohongan yang kejam yang telah Bima lakukan. Kepada Bima, pesan, maaf baru balas. Aku sedang sibuk. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku memikirkan apa yang kita bicarakan tadi malam tentang dokumen. Sepertinya aku harus benar-benar berhati-hati dengan berkas-berkas ayah. Sampai jumpa di rumah. Arina menekan tombol kirim. Sempurna, komentar Tante Maya.
Senyum tipis di wajahnya kembali. Pesan itu akan membuatnya berpikir. Pertama, kamu mencari berkas. Kedua, kamu tahu, ada yang tidak beres dengan berkas itu. Dia tidak akan lagi mengira kamu adalah istri bodohnya. Dia akan panik dan bergerak cepat untuk menyingkirkan atau menyembunyikan bukti. Lalu, apa rencana selanjutnya? Tanya Arina. Kini sepenuhnya menjadi murid dalam permainan ini. Kita kembali ke penthouse. Jawab Tante Maya. Kau akan menjalani hari sebagai istri yang sangat normal. Kau akan menelepon Bima seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meminta ia pulang untuk makan malam romantis. Sebuah perpisahan yang manis, namun kejam. Kita sudah mendapatkan leverage legal. Sekarang, kita akan menggunakan bukti penggelapan dan perselingkuhan itu sebagai senjata pamungkas kita. Kita harus memposisikan Bima agar ia membongkar kejahatannya sendiri di depan para saksi yang tepat. Arina mengangguk, melihat kotak besi di tangan Tante Maya. Brankas itu terbuka. Pintu perangkap sudah tertutup. Sekarang, giliran mereka yang akan menjebak sang predator. Kembali di penthouse Tante Maya, ketenangan yang dingin meliputi Arina. Ia melihat pesan singkatnya kepada Bima sudah terkirim, dan hanya butuh waktu 5 menit sebelum ponsel lipat itu bergetar hebat. Bima menelepon berulang kali. Arina mengabaikannya, membiarkan suaminya mendidih dalam ketidakpastian. Jangan angkat, perintah Tante Maya. Matanya fokus pada layar laptop yang kini menampilkan cetak biru rumah Arina dan Bima. Dia harus merasakan sakitnya keraguan. Dia tidak boleh yakin kamu tahu apa-apa. Tapi dia harus yakin kamu sedang mencari tahu sesuatu yang penting. Tante Maya membuka folder. Bukti penggelapan. Lagi. Surat wasiat kedua sudah terdaftar. Arina. Secara hukum, kita kini memiliki waktu dan dasar untuk menggugat. Sekarang, kita beralih ke tahap kedua, eksekusi publik. Kita harus menggunakan bukti kejahatan dan perselingkuhan ini untuk menghancurkan Bima dan Siska secara total. Tidak hanya di pengadilan, tetapi juga di mata keluarga dan dewan perusahaan. Arina duduk tegak. Bagaimana kita bisa memaksa Bima mengakui kejahatannya di depan umum? Kita tidak memaksanya mengakui kejahatan. Kita memaksanya mengakui perselingkuhan dan motifnya di depan saksi yang salah. Jelas Tante Maya, menggeser beberapa pin virtual di peta rumah Arina. Bima seorang narsistik. Dia percaya diri dengan kebohongannya. Setelah kamu membuatnya bingung dengan pesan tadi, dia akan mengira kamu sedang mencari berkas-berkas properti yang dia sembunyikan di rumah. Kita akan menggunakan kepanikannya itu. Tante Maya menunjukkan 3 titik kecil di ruang kerja dan ruang keluarga Arina. Ini mikrofon dan kamera nirkabel. Hadiah dariku. Malam ini, mereka akan merekam pengakuan Bima, bukan pengakuan kejahatan finansial, yang sudah kita miliki buktinya, melainkan pengakuan bahwa ia menikahimu hanya demi warisan dan ia berkomplot dengan Siska. Itu sudah cukup untuk menghancurkan reputasinya dan memastikan gugatan cerai berjalan lancar, sekaligus mendukung klausa penipuan dalam surat wasiat kedua. Panggung sandiwara itu harus sempurna, dan itu berarti Bima harus kembali ke sarangnya, rumah mereka. Sekarang, telepon Bima, kata Tante Maya. Bicaralah dengan suara yang sedikit cemas, tetapi penuh kasih sayang. Katakan bahwa kamu merindukannya, dan kamu ingin makan malam keluarga yang intim, tanpa keramaian pernikahan. Ini adalah kesempatan baginya untuk menenangkanmu dan memastikan kamu tidak curiga. Arina menekan nomor Bima di ponsel lipat. Ia harus memaksakan setiap kata-kata penuh kasih yang keluar dari mulutnya. Halo, sayang, aku sudah di rumah sekarang. Tadi aku ketiduran setelah diantar Tante Maya. Aku merindukanmu. Bisakah kamu pulang lebih awal? Aku ingin kita makan malam romantis di rumah. Aku sudah masak makanan favoritmu. Ada hal penting yang ingin kubicarakan tentang masa depan kita. Di ujung telepon, Bima terdengar tegang, namun lega karena Arina terdengar normal. Makan malam? Tentu. Sayang. Aku akan segera pulang setelah menyelesaikan satu rapat penting. Aku janji. Jangan khawatir tentang berkas. Ya, itu urusanku. Baiklah, Bim. Aku tunggu.
Arina menutup telepon. Senyum dingin membingkai wajahnya. Bima telah memakan umpan itu. Selanjutnya adalah daftar tamu. Tante Maya menekankan bahwa mereka harus memiliki saksi yang memiliki kekuatan di lingkungan sosial dan bisnis mereka. Kita tidak mengundang Siska. Itu akan terlalu mencurigakan. Kita mengundang orang-orang yang Bima coba tampilkan sempurna di depan mereka, kata Tante Maya. Saksi penting. Orang tua Bima wajib hadir. Mereka adalah audiens utama yang harus melihat kehancuran moral putra mereka. Perwakilan Dewan Komisaris Perusahaan Ayah Arina. Tante Maya akan mengatur agar salah satu anggota dewan yang paling dihormati datang dengan alasan membahas kelanjutan investasi. Kehadiran mereka akan menjadikan pengakuan Bima sebagai masalah perusahaan, bukan hanya masalah rumah tangga. Adik ipar Arina, pengantin baru untuk membuktikan kepada keluarga bahwa Bima adalah pembohong, tepat setelah ia menjaga wajah di pesta pernikahan mereka. Sore itu, Arina kembali ke rumahnya yang mewah, yang terasa asing dan penuh jebakan. Tante Maya dan 2 asistennya yang cekatan bergerak cepat memasang perangkat perekam tersembunyi. Pastikan kalian hanya berdua di ruang keluarga ketika kamu melancarkan serangan psikologismu. Aku akan mengatur agar tamu-tamu datang terlambat, tepat pada saat Bima sedang dalam puncak kepanikan. Instruksi Tante Maya. Siska pasti akan datang. Dia tidak akan tahan mendengar kamu dan Bima berduaan. Begitu dia tiba, dia akan panik dan menunjukkan sifat aslinya. Arina berdiri di ruang keluarga, memandangi sofa tempat ia dan Bima dulu berbagi impian. Kini, tempat itu akan menjadi lokasi eksekusi. Malam ini, ia tidak akan lagi menangis. Ia akan menjadi pedang yang diasah oleh Tante Maya. Panggung sandiwara sudah siap. Tirai akan segera dibuka. Senja merangkak naik di atas rumah mewah itu. Tetapi di dalam, suhu terasa seperti 0 derajat. Arina berdiri di dapur, menata makanan yang ia masak sendiri. Makanan favorit Bima, hidangan yang dulu menjadi simbol kehangatan mereka, kini dipersiapkan dengan tangan dingin seorang eksekutor. Di ruang keluarga, kamera dan mikrofon yang dipasang Tante Maya tersembunyi dengan sempurna, siap merekam setiap kebohongan dan setiap pengkhianatan. Arina mengenakan gaun rumah yang sederhana namun elegan. Rambutnya tergerai lembut, berusaha keras menampilkan sosok istri yang rapuh dan mencintai. Ia menatap pantulan dirinya di jendela dapur. Tidak ada lagi air mata, hanya sepasang mata yang keras dan penuh perhitungan. Pukul 7 malam, Bima tiba. Suara mesin mobilnya terdengar dari luar, dan beberapa saat kemudian, ia masuk dengan tergesa-gesa. Bima terlihat jauh lebih lusuh daripada saat ia terakhir kali dilihat Arina di bank pagi itu. Wajahnya tegang dan ada jejak kelelahan yang nyata di bawah matanya. Arina, sapanya. Suaranya terdengar cemas. Ia langsung mendekati Arina dan memeluknya. Pelukan yang terasa seperti mencoba memastikan bahwa Arina masih di tempatnya. Masih menjadi istrinya yang bodoh. Arina membalas pelukan itu, berakting seolah-olah ia merindukan suaminya. Selamat datang di rumah, sayang. Aku membuat steak kesukaanmu. Terima kasih, Bima berkata, melepaskan pelukan itu dengan cepat. Matanya menyapu ruangan, mencari keberadaan berkas-berkas penting yang ia simpan di ruang kerjanya. Aku khawatir setelah pesanmu tadi. Kenapa tiba-tiba kamu berpikir tentang berkas ayahmu? Arina membimbing Bima ke meja makan. Duduk dulu, Bim. Kita makan. Aku lapar sekali. Di meja makan, Bima tidak tenang. Ia hanya menggerakkan makanan di piringnya, sementara pikirannya jelas jauh di kantornya, atau mungkin bersama Siska. Arina tahu ini saatnya untuk melancarkan serangan psikologis. Bim, aku serius soal berkas. Mulai Arina, suaranya dilemahkan, sedikit ragu-ragu. Tadi malam, di pesta, aku tidak sengaja mendengar kamu berbicara dengan Siska di belakang. Aku tidak mendengar semua, tapi aku mendengar kata, warisan, dan surat kuasa. Aku tahu kamu ingin melindungiku, tapi aku hanya ingin kamu jujur. Bima menjatuhkan garpunya. Bunyinya nyaring di keheningan ruang makan. Arina, jangan konyol. Kamu salah dengar. Kami sedang membicarakan investasi perusahaan ayahmu yang riskan.
Siska hanya memberikan saran. Saran? Apakah dia juga menyarankan agar kita bercerai? Tanya Arina, menatap lurus ke mata Bima. Ini adalah tembakan yang sangat berani, didorong oleh amarah yang tertahan. Wajah Bima memucat, tetapi ia cepat menguasai diri. Ia meraih tangan Arina di atas meja. Tentu saja tidak, sayang. Siapa yang bilang begitu? Aku mencintaimu. Aku menikahimu karena aku mencintaimu, bukan karena harta ayahmu. Arina memiringkan kepalanya, memancarkan kesedihan. Benarkah, Bim? Tapi kenapa kamu selalu menghindari pembicaraan tentang anak? Kenapa kamu selalu pulang larut dan selalu ada Siska di setiap acara kita? Aku merasa kamu tidak mencintaiku lagi. Bima, dalam kepanikannya, mulai memberikan tekanan balik. Ini adalah momen krusial yang direkam. Arina, jangan dengarkan bisikan-bisikan bodoh. Kamu terlalu polos. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Warisan ayahmu adalah tanggung jawab besar. Ya, aku ingin kamu menandatangani surat kuasa agar aku bisa mengurusnya. Melindungi perusahaan ayahmu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tangan Siska, misalnya. Siska. Arina berpura-pura terkejut. Tapi, bukankah kalian dekat? Tentu saja aku dekat dengannya. Jawab Bima dengan nada yang meninggi. Aku harus memantaunya. Dia itu serakah dan licik, sama seperti ibunya. Aku harus berakting seolah aku berpihak padanya agar dia tidak mengganggu rencana warisan kita. Dia adalah ancaman terbesar kita. Arina, aku melakukan semua ini demi kita. Bima telah mengambil umpan itu. Ia tidak hanya mengakui kebohongan dan motif utamanya, untuk mengendalikan harta dengan menyingkirkan Siska sebagai saingan, ia juga menunjukkan bahwa hubungan asmara mereka didasarkan pada manipulasi keuangan. Mikrofon tersembunyi merekam setiap kata-kata penuh kepalsuan itu. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi keras. Bima mendengus. Pasti Tante Maya. Dia bilang ingin mengantar berkas. Jangan buka pintu dulu. Namun, Arina sudah berjalan menuju pintu utama. Tidak, Bim. Itu mungkin tamu kita. Tamu? Siapa? Tanya Bima, berdiri dengan cemas. Arina membuka pintu, dan di sana, berdiri Siska. Wajah Siska merah padam, matanya penuh api. Ia jelas mendengar pesan suara Bima dari mobilnya. Kemungkinan Bima melampiaskan amarahnya pada Siska setelah menerima pesan Arina. Siska, ada apa? Tanya Arina. Aktingnya sempurna. Siska mendorong Arina ke samping. Matanya langsung tertuju pada Bima yang berdiri kaku di ruang makan. Demi kita, Bim? Demi kita? Teriak Siska, melangkah maju. Kau bilang padaku kau akan menceraikannya minggu depan. Kau bilang dia tidak lagi berguna setelah kau mendapatkan berkas properti. Kau bilang kau akan memilih aku. Kau memanfaatkanku untuk mendapatkan saham. Dasar pembohong. Perselisihan itu tiba-tiba meledak. Siska, dalam kepanikannya karena merasa dikhianati oleh Bima yang mencoba menyalahkan dirinya di depan Arina, telah membongkar seluruh skema mereka. Siska, diam. Bima berteriak. Wajahnya pucat pasi, menyadari betapa parah situasinya. Aku akan membunuhmu jika kamu berani bicara lagi. Tepat pada momen kepanikan total Bima dan Siska yang saling menuduh, pintu utama terbuka lagi. Tidak perlu ada yang dibunuh. Bima, cukup kejujuran saja, ujar suara berat dan tenang. Di ambang pintu, berdiri Tante Maya, di sampingnya ada pasangan pengantin baru, adik ipar Arina dan suaminya. Dengan wajah terkejut, dan yang paling mengerikan bagi Bima, Ketua Dewan Komisaris Perusahaan Ayah Arina, Pak Hartono, yang menatap Bima dengan ekspresi jijik dan kekecewaan. Pertunjukan utama telah mencapai klimaksnya. Bima dan Siska terperangkap, pengakuan tulus mereka tentang motif dan pengkhianatan telah direkam, dan para saksi penting telah tiba untuk melihat kehancuran itu. Keheningan yang mencekam menggantung di ruang keluarga. Teriakan Siska dan ancaman Bima membeku di udara saat pintu terbuka, mengungkapkan Tante Maya yang berdiri tegak, memancarkan aura kemenangan yang dingin. Di belakangnya,
Berdiri barisan saksi yang kehadirannya diatur dengan presisi kejam. Pasangan pengantin baru, adik ipar Bima dan suaminya, terlihat syok. Wajah mereka memucat menyadari bahwa drama yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar perselisihan rumah tangga. Yang paling fatal bagi Bima adalah kehadiran Pak Hartono, Ketua Dewan Komisaris Perusahaan ayah Arina, yang menatap pemandangan itu dengan mata menuduh. Bima dan Siska seperti patung. Ekspresi ketakutan, amarah, dan pengkhianatan di antara mereka kini tertangkap basah. Bima berusaha mencari kata-kata, tetapi yang keluar hanyalah desahan napas pendek. Tante Maya? Pak Hartono? Ada apa ini? Ini salah paham. Bima mencoba berdalih, berusaha keras mengambil kembali topeng suami yang jujur. Tante Maya melangkah maju, tangannya menggenggam tas kulit kecil. Ia tidak tersenyum, dan tatapannya menusuk langsung ke mata Bima. Tidak ada salah paham. Bima, kami di sini untuk mengakhiri sandiwara yang sudah kalian mainkan selama 6 tahun ini. Pertunjukan utamanya sudah selesai. Kini, saatnya penutupan. Bima beralih pada Arina. Tatapan memohonnya dengan cepat berubah menjadi ancaman. Arina, katakan pada mereka ini hanyalah pertengkaran kecil. Katakan pada mereka aku mencintaimu. Saat itulah topeng Arina jatuh. Tidak ada lagi istri yang polos. Tidak ada lagi air mata. Arina menatap Bima dengan mata yang memancarkan rasa jijik yang tak terbatas. Cinta? Suara Arina dingin, memecah keheningan. Kau bahkan tidak tahu arti kata itu. Bima, kau hanya tahu angka dan aset. Kau menikahi seluruh warisan ayahku, bukan aku. Malam ini, kau bilang kau memanipulasi Siska agar dia tidak mengganggu rencana warisan kita. Siang ini, Siska bilang kau akan menceraikanku minggu depan setelah mendapatkan berkas properti. Mana yang benar, Bima? Oh, tunggu. Keduanya benar. Kalian berdua hanyalah sepasang penipu yang menggunakan aku sebagai batu loncatan menuju kekayaan. Wajah Bima berubah menjadi hijau. Ia tahu ia telah terpojok. Tante Maya memberikan kode. Ia mengeluarkan ponsel lipat dari tasnya dan menyambungkannya ke speaker nirkabel yang terpasang di salah satu sudut ruangan. Karena Nyonya Arina sudah lelah dengan sandiwara ini, kata Tante Maya dengan suara lantang. Biarkan rekaman ini yang berbicara. Suara di ruangan itu diisi oleh rekaman audio yang diputar keras. Itu adalah suara Bima yang meninggi, yang baru saja direkam beberapa menit sebelumnya. Ya. Aku ingin kamu menandatangani surat kuasa agar aku bisa mengurusnya, melindungi perusahaan ayahmu agar tidak jatuh ke tangan yang salah, tangan Siska, misalnya. Kemudian, rekaman Siska yang datang dan berteriak, penuh kepanikan. Kau bilang padaku kau akan menceraikannya minggu depan. Kau bilang dia tidak lagi berguna setelah kau mendapatkan berkas properti. Kau bilang kau akan memilih aku. Kau memanfaatkanku untuk mendapatkan saham. Dasar pembohong. Setiap kata-kata pengkhianatan, setiap motivasi keji, diputar ulang dengan jelas di hadapan orang tua Bima, adik ipar, dan yang paling penting, Pak Hartono, yang merupakan representasi dari dunia bisnis yang Bima coba jaga kehormatannya. Orang tua Bima terperangah. Ibunya menutup mulutnya, air mata mulai mengalir, bukan karena simpati pada Arina, tetapi karena rasa malu yang mendalam atas kehancuran reputasi keluarga. Bima menerjang ke arah speaker. Matikan itu. Itu palsu. Itu editan. Namun, Tante Maya dengan cepat menghalangi jalannya. Berhenti. Bima. Tidak ada yang diedit. Semua ini terjadi di rumah ini, di ruangan ini, beberapa menit yang lalu. Dan ini bahkan belum selesai. Tante Maya beralih ke Pak Hartono. Pak Hartono, Bapak hadir di sini untuk membahas investasi perusahaan. Bima telah menggunakan posisi dan pernikahan ini untuk menyamarkan tindak pidana serius. Ini adalah laporan yang merangkum bukti penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Bima dan Siska melalui transfer fiktif ke rekening lepas pantai. Tante Maya meletakkan sebuah map tebal berisi dokumen dan flash drive bukti penggelapan di atas meja makan, tepat di samping piring steak Bima yang dingin. Pak Hartono mengambil map itu, matanya yang tajam menelusuri lembar demi lembar ringkasan eksekutif laporan tersebut.
Ini serius, Bima. Ujar Pak Hartono. Suaranya dipenuhi kekecewaan. Transfer dana yang disamarkan sebagai investasi luar negeri. Dewan akan segera melakukan audit penuh dan mengajukan laporan ke penegak hukum. Siska menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Bima, tetapi juga menghadapi konsekuensi hukum, mencoba melarikan diri ke pintu. Namun, adik ipar Arina, pengantin baru yang terlihat sangat marah, berdiri di depan pintu, menghalangi jalan Siska. Jangan berani-berani lari, Siska. Kau merusak pernikahan adikku dan mencoba menghancurkan kakak iparku. Kau harus mempertanggungjawabkannya. Bentaknya. Klimaks terakhir datang dari Tante Maya. Ia menoleh ke Arina, memberinya senyum bangga. Dan untuk mengakhiri semua klaim hukum, Bima, Tante Maya berbicara. Suaranya kini tenang dan mematikan. Pagi ini, Nyonya Arina dan saya telah berhasil mendaftarkan surat wasiat kedua ayah Arina, yang ditandatangani dan diverifikasi oleh sidik jari. Wasiat ini menunjuk saya sebagai wali sementara seluruh aset, dengan klausul yang membatalkan semua hak kelola suami, jika pernikahan tersebut terbukti didasarkan pada penipuan, seperti yang sudah terekam dan disaksikan malam ini. Apa? Itu tidak mungkin. Bima berteriak, lututnya lemas. Semua rencananya, semua kebohongan selama 6 tahun, hancur dalam hitungan menit. Arina kini berdiri sendiri, kuat, di tengah kekacauan itu. Ia bukan lagi Arina yang menangis di lorong remang-remang. Ia adalah Arina, pewaris yang terlahir kembali. Pertunjukan sudah selesai. Tirai telah ditutup, meninggalkan Bima dan Siska di atas panggung sandiwara mereka sendiri, dikelilingi oleh kehancuran. Malam yang dimulai sebagai makan malam keluarga yang intim berubah menjadi arena pengadilan yang brutal. Setelah Pak Hartono dengan marah meninggalkan ruangan, berjanji akan memulai audit penuh dan melaporkan Bima ke pihak berwajib atas penggelapan dana, rumah itu seketika terasa kosong. Orang tua Bima yang malu, bersama adik ipar Arina, segera menyusul, meninggalkan Bima dan Siska sendirian dengan kehancuran mereka. Kau merusak segalanya. Kau tidak seharusnya datang. Bima meraung pada Siska. Wajahnya merah padam karena amarah dan kekalahan. Ia menerjang Siska, tetapi Tante Maya dengan cepat menarik Arina ke samping. Bima, sentuh dia, dan aku pastikan aku akan menambahkan tuntutan kekerasan dalam rumah tangga. Ujar Tante Maya, suaranya tenang, tetapi ancamannya nyata. Siska menangis histeris. Ia menendang barang-barang, menyalahkan Bima karena janji-janji palsunya. Kau yang memulai. Kau bilang kau mencintaiku dan kau akan membuat Arina menandatangani semuanya. Aku kehilangan segalanya karenamu. Arina menatap pemandangan itu tanpa emosi. Pertengkaran mereka kini terdengar seperti lolongan dua anjing yang bertarung memperebutkan tulang busuk. Tidak ada rasa sakit lagi, hanya rasa jijik yang bersih dan kering. Tante Maya, tolong panggilkan keamanan hotel yang tadi Tante hubungi. Pinta Arina. Aku ingin mereka berdua dikeluarkan dari propertiku sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Tante Maya mengangguk, melakukan panggilan singkat dan profesional. Tidak sampai 5 menit, 2 petugas keamanan yang disewa Tante Maya tiba dan dengan tegas meminta Bima dan Siska untuk pergi. Bima mencoba menolak, mengancam akan menuntut balik. Tetapi Tante Maya hanya menyodorkan salinan surat wasiat kedua dan ringkasan laporan penggelapan. Bima menyadari bahwa ia tidak punya kekuatan hukum lagi di rumah itu. Dengan wajah yang hancur dan penuh kebencian, ia menyeret Siska yang masih meronta keluar. Saat pintu tertutup, Arina kembali merasakan keheningan rumahnya. Kali ini, bukan keheningan yang menyesakkan karena perselingkuhan, melainkan keheningan yang sunyi dan damai, keheningan awal dari babak baru. Arina berbalik menghadap Tante Maya. Terima kasih, bisiknya. Suaranya syarat akan rasa syukur yang tak terhingga. Tante tidak hanya menyelamatkan hartaku, Tante menyelamatkan diriku. Tante Maya tersenyum hangat, senyum tulus yang hilang sejak hari pernikahan. Ayahmu mempercayakanmu kepadaku, Arina, dan kamu membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kita duga. Aktingmu sempurna. Keesokan paginya,
Arina memulai proses hukum. Pengacara yang direkomendasikan Tante Maya mengajukan gugatan cerai dengan bukti perselingkuhan dan penipuan finansial, menjamin Arina akan keluar dari pernikahan itu tanpa kehilangan sepeser pun. Tante Maya bertindak sebagai wali sementara aset, mengambil alih perusahaan peninggalan ayah Arina, membersihkan semua jejak korupsi yang dilakukan Bima dan Siska. Berita tentang kejatuhan Bima menjadi pembicaraan hangat di kalangan elit bisnis. Klien-klien Bima membatalkan kontrak, dan ia pun menghadapi tuntutan serius atas penipuan korporasi dari Dewan Komisaris. Siska, sebagai kaki tangan, juga harus menghadapi konsekuensi hukum dan sosial. Selama beberapa minggu berikutnya, Arina fokus pada penyembuhan dirinya dan proses transisi bisnis. Ia menghabiskan hari-harinya di kantor, duduk di kursi ayahnya, belajar mengelola perusahaan di bawah bimbingan Tante Maya dan Pak Hartono. Arina menyadari bahwa ia jauh lebih cerdas dan kompeten daripada yang Bima bayangkan. Bima selalu membuatnya merasa bodoh dan tidak mampu mengurus bisnis, tetapi itu semua hanyalah bagian dari manipulasinya. Suatu sore, Arina dan Tante Maya duduk di ruang kerja, meninjau laporan keuangan. Bima dan Siska tidak akan pernah bisa kembali ke lingkaran sosial ini, kata Tante Maya sambil menutup laptopnya. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehormatan. Dan itu jauh lebih mahal. Arina menghela napas, melihat cincin kawinnya yang kini ia letakkan di kotak kayu di laci. Aku akan membuangnya besok. Jangan dibuang, Tante Maya menyarankan. Simpan. Simpan sebagai pengingat. Kamu harus selalu ingat betapa pentingnya tidak menjadi polos. Betapa pentingnya memiliki mata-mata di dalam rumah tangga. Tante Maya kemudian beranjak, mengambil tas tangannya. Aku harus pergi. Arina, pekerjaan di sini sudah selesai. Warisanmu aman. Bima dan Siska hancur. Kau sekarang berada di bawah perlindungan hukum yang kuat. Arina merasa sedih. Tante akan pergi lagi. Tentu. Tante Maya tersenyum misterius. Aku hanyalah seorang konsultan investigasi, Arina, dan aku memiliki klien lain. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Aku akan selalu menjadi jaring pengamanmu. Saat Tante Maya berjalan menuju pintu, Arina teringat akan ucapan pertamanya. Ia menatap Tante Maya yang kini berhenti di ambang pintu. Tante Maya, panggil Arina. Tante bilang di lorong itu. Pertunjukan utamanya baru dimulai. Aku pikir pertunjukannya adalah pembongkaran malam itu. Tapi ada apa lagi, Tante? Tante Maya menoleh. Senyum misterius itu kembali, lebih dalam dan lebih gelap dari sebelumnya. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu, mengedipkan mata, dan kemudian berbisik pelan. Suaranya hampir hilang di udara. Kau belum melihat peranku yang lain, sayang. Sampai jumpa. Lalu, Tante Maya menghilang, meninggalkan Arina di kantornya, diliputi oleh kebingungan baru. Arina mendapatkan kebebasannya, kekuasaannya, dan kehidupannya kembali. Namun, ia tidak pernah tahu persis sejauh mana Tante Maya telah merencanakan semuanya, dan apa sebenarnya peran lain yang dimaksudkannya. Kebahagiaan Arina kini bercampur dengan misteri. Babak baru telah dimulai. Tetapi siapa sutradara sesungguhnya dari seluruh drama ini? 6 bulan berlalu sejak malam di mana panggung sandiwara Arina dan Tante Maya mencapai puncaknya. Langit Jakarta yang dulu terasa penuh awan mendung kini terasa cerah, mencerminkan ketenangan baru dalam hidup Arina. Ia duduk di kursi kerjanya, kursi mewah ayahnya, menandatangani berkas-berkas dengan pena yang sama dengan yang ayahnya gunakan, dengan ketenangan dan ketegasan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Proses perceraian Arina dan Bima telah selesai dengan cepat dan tanpa perlawanan berarti. Dengan bukti rekaman pengakuan Bima, laporan penggelapan yang disusun Tante Maya, dan yang paling krusial, keberadaan surat wasiat kedua, Bima tidak punya pilihan selain menerima persyaratan Arina, keluar dari pernikahan tanpa harta, dan menghadapi tuntutan pidana yang menantinya. Nasib Bima dan Siska. Bima, yang selama ini membangun citra dirinya di atas kebohongan dan kekayaan Arina, benar-benar hancur. Audit perusahaan mengungkapkan skema penggelapan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan,
melibatkan dana publik dan investasi fiktif yang ia lakukan bersama Siska. Klien-klien Bima meninggalkannya, dan ia dinyatakan bangkrut. Beberapa bulan kemudian, berita muncul di media massa bahwa Bima telah didakwa atas kasus penipuan korporasi dan pencucian uang. Siska, yang berharap menjadi nyonya rumah yang sah, berakhir jauh lebih buruk. Selain tuntutan pidana sebagai kaki tangan Bima, ia diusir dari rumah orang tua tirinya. Ibu kandung Arina telah meninggal, tetapi ayah Arina menikah lagi dengan ibu Siska. Siska menjadi aib sosial. Harta yang ia harapkan jatuh ke tangannya kini menjadi utang yang mencekik. Arina tidak pernah mencoba mencarinya lagi. Pembalasan yang paling sempurna adalah melihat mereka menghancurkan diri sendiri dengan keserakahan mereka. Kemandirian dan kekuatan Arina. Arina tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, tetapi juga kendali penuh atas dirinya. Di bawah pengawasan Tante Maya sebagai wali sementara, yang hanya berlangsung selama 3 bulan, hingga Arina terbukti kompeten, Arina belajar manajemen perusahaan, bernegosiasi dengan dewan, dan memimpin rapat-rapat penting. Ia menemukan bakat terpendam dalam dirinya yang selama ini dihambat oleh peran istri yang pasif. Perusahaan ayahnya, yang sempat hampir jatuh karena ulah Bima, kini kembali stabil dan tumbuh berkat keputusan Arina yang tajam. Ia menutup proyek-proyek fiktif Bima dan menginvestasikan kembali dana ke sektor yang lebih etis dan berkelanjutan, menghormati nilai-nilai yang ayahnya tanamkan. Suatu malam, Arina membuka laci mejanya dan mengambil kotak kayu kecil. Di dalamnya, terletak cincin kawinnya. Ia tidak membuangnya, seperti yang Tante Maya sarankan. Ia menyimpannya sebagai penanda. Cincin itu bukan lagi simbol cinta yang palsu, melainkan simbol jaring pengaman terakhir yang ia lewati. Misteri yang tersisa. Satu-satunya hal yang masih mengganggu Arina adalah Tante Maya. Setelah membantu Arina menstabilkan perusahaan, Tante Maya menghilang begitu saja, kembali ke kehidupan misteriusnya sebagai konsultan investigasi. Arina pernah mencoba menghubungi Tante Maya melalui ponsel lipat yang ditinggalkannya, tetapi ponsel itu sudah tidak aktif. Hanya ada satu petunjuk, kata-kata terakhir Tante Maya. Kau belum melihat peranku yang lain, sayang. Suatu hari, Arina menerima sebuah paket kecil tanpa pengirim. Di dalamnya, terdapat sebuah buku bersampul kulit tua, buku harian ayahnya. Arina membukanya dengan tangan bergetar. Halaman-halaman itu berisi catatan bisnis, tetapi di halaman terakhir, ada tulisan tangan ayahnya. Jika sesuatu terjadi padaku, dan Bima mulai menunjukkan taringnya, hanya Maya yang bisa kamu percaya. Maya bukan hanya adik iparku. Dia adalah mata dan tangan kananku. Dia tahu semua yang aku lakukan. Dan dialah yang mengajariku cara bermain. Dia adalah sutradara di balik layar. Selalu ikuti petunjuknya. Dia akan memenangkan pertarunganmu. Arina membeku. Tante Maya bukan hanya sekutu. Dia adalah mitra setara ayahnya. Seorang operator yang jauh lebih besar dan lebih berpengaruh dari yang ia bayangkan. Dia bukan hanya penyelamat. Dia adalah arsitek dari seluruh drama itu. Dari awal hingga akhir. Arina tersenyum. Bukan senyum palsu yang ia pamerkan di pesta pernikahan, melainkan senyum kekaguman yang tulus. Tante Maya telah menyelamatkan Arina dengan memberinya kekuatan, bukan hanya bantuan. Dia telah mengajarkan Arina untuk tidak menjadi korban, tetapi untuk menjadi pemain. Arina menutup buku harian itu. Ia melihat keluar jendela kantornya, memandang ke cakrawala kota yang luas, tempat di mana Bima dan Siska kini menghilang dalam kerumitan hukum. Mereka telah membayar harganya. Ia mengambil teleponnya, bukan ponsel lipat, tetapi ponsel barunya. Arina menelepon asistennya. Batalkan rapatku. Aku perlu memesan penerbangan ke luar negeri. Aku butuh cuti seminggu. Arina tidak tahu di mana Tante Maya berada, tetapi Arina tahu satu hal. Sudah waktunya untuk berhenti menjadi murid dan menjadi rekan sejawat. Sudah waktunya untuk menemukan sutradara itu. Arina berdiri, melangkah ke jendela. Kisah pernikahannya telah berakhir, tetapi perjalanan barunya, yang penuh intrik dan misteri di bawah bayangan Tante Maya, baru saja dimulai. Ia menyeringai, mengulangi kata-kata Tante Maya dalam hatinya.
Pertunjukan utamanya baru dimulai.